Sebelumnya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi pembebasan peraturan gubernur tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar rupiah. Pemprov beralasan akan memperluas penerima pembebasan PBB di DKI Jakarta. Kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa rencana Pemprov DKI Jakarta ke depan untuk terkait dengan PBB atau P2 ini. Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa penerima pembebasan PBB di DKI Jakarta akan diperluas. Ini yang dipertegas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan sumber pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan MRC, maka mulai 2020 tahun depan, rencana penambahan kategori masyarakat bebas PBB P2. P2 ini adalah perdesaan dan perkotaan, itu ditambah dengan beberapa kategori. Yang pertama adalah veteran pejuang kemerdekaan dan penerima bintang jasa dari Presiden. Yang kedua adalah pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS serta purnawirawan TNI dan Polri. Dan yang ketiga adalah guru dan dosen aktif maupun pensiunan. Kita melihat sebenarnya ada alasan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kenapa melakukan perubahan atas peraturan gubernur terkait pembebasan PBB P2, yaitu bahwa pengawasan penerima manfaat insentif itu harus diperketat. Yang pertama adalah bangunan yang dapat pembebasan PBB itu harus benar-benar untuk tempat tinggal. Jadi untuk rumah yang berubah fungsi menjadi tempat makan atau usaha yang lain tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah pengawasannya agar tepat menyasar kalangan menengah bawah. Dan yang ketiga adalah evaluasi secara berkala terhadap profesi penduduk DKI Jakarta. Ini yang masih belum jelas dilakukan seperti apa. Sebetulnya faktanya adalah pendapatan DKI dari PBB itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun mulai 1 Januari 2016 berdasarkan Pergub DKI Jakarta tahun 2015 ada aturan pembebasan PBB bagi hunian dengan NJOP, nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar. Kalau tahun 2013 penerimaan pendapatan dari PBB Jakarta baru 3,37 triliun, maka di tahun 2018 sudah sampai 8,8 triliun, melebihi target 8,5 triliun, dan targetnya untuk tahun ini 2019 adalah 9,65 triliun. Kalau kita lihat data berikutnya, DKI Jakarta siap untuk memaksimalkan penerimaan pajak di berbagai sektor. Berdasarkan sumber dari Pemprov DKI Jakarta dan MRC, penerimaan dari PBB, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau P2 itu 9,65 triliun, kemudian BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 9,5 triliun, pajak kendaraan bermotor hampir 9 triliun, tepatnya 8,8, kemudian BBN atau biaya balik nama kendaraan 5,4 triliun, pajak restoran juga 3,5 triliun, pajak reklama 1,05 triliun, pajak hiburan hampir 1 triliun 900 miliar, dan pajak hotel 1,8 triliun. Harapannya adalah penerimaan pajak ini dikembalikan lagi kepada rakyat Jakarta. Kita harap itu yang terjadi.